Berarti kalau kita berdasarkan standar WHO, akhir September memang sudah 10% targetnya, kemudian akhir tahun 2021 diharapkan ada sekitar 40% dan 70%-nya pada pertengahan tahun depan. Tapi kalau kita lihat dari ketersediaan vaksinnya sendiri begitu, apakah sudah tersedia dengan cukup begitu untuk mengejar target-target tadi warga yang akan divaksin, Pak Alex? Ya, jadi kalau kita lihat di pertengahan Juli yang lalu kita sudah mendapat tambahan jatah yaitu dari Pfizer 1,5 juta. Dan kemudian sebelumnya juga kita mendapatkan Moderna, demikian juga Sinopharm dan Sinovac. Jadi artinya dari seluruh vaksin yang tersedia di Indonesia ini cukup, walaupun memang kalau dilakukan serentak sebagaimana pemilu dilaksanakan serentak memang tidak bisa. Karena itu memang ada tahapan yang harus kita kerjakan dan kemudian ada segmentasi populasi yang harus kita prioritaskan. Jadi misalnya seperti Moderna masuk ke Indonesia, itu ada 2 segmen yang harus dikerjakan. Pertama yang belum pernah mendapat vaksin Sinovac ataupun vaksin lainnya. Dan yang kedua dipergunakan sebagai booster untuk nakes yang sudah mendapat Sinovac 1, Sinovac 2. Jadi memang pemerintah dalam hari ini punya kewenangan sesuai dengan regulasi yang ada untuk mengatur supply dan demand dan termasuk juga distribusi. Paling tidak sesuai dengan instruksi Mendagri, distribusi ini harus bisa dikendalikan oleh para gubernur di provinsi masing-masing. Tentu kenapa ini perlu diatur oleh Pemda masing-masing, karena Pemda lah yang paling mengetahui bagaimana jaringan distribusi, kemudian infrastrukturnya, termasuk lemari pendinginnya, termasuk juga untuk mesin pendingin untuk pengantar dari vaksin-vaksin tersebut. Karena tidak di semua kota ada lemari pendingin. Betul. Tetapi ada beberapa tempat yang bisa dipakai, kemudian ini digunakan untuk mengantar vaksin ke sasaran-sasarannya. Dan kemudian pemerintah juga melakukan serbuan vaksinasi dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan Polri untuk cakupan. Jadi tidak hanya mengenai supply, tapi demand juga harus dibangun. Dan kemudian di samping demand, distribusi juga harus ada. Dan distribusi ini juga harus diikuti juga dengan berbagai gudang ataupun alat untuk penyimpanan. Dan yang paling penting juga adalah vaksinator. Jadi kalau demand-nya di daerah tersebut ada 1.000 orang mau divaksinasi, tapi vaksinator hanya 5, maka ini tidak mungkin bisa diselesaikan dalam sehari ya, kalau hanya 5 orang. Sehingga memang dalam hal ini Pemda perlu mengatur semua rantai vaksinasi tersebut. Rantai itu mulai dari supply-nya, demand-nya, distribusinya, sasarannya, dan pelaku vaksinasinya, dan termasuk penyimpanannya. Dan demikian juga di dalam pengelolaan vaksin, kalau misalnya ada sisa, ini harus terus dihabiskan bagaimana caranya, tentu dengan mengundang berbagai sasaran-sasaran yang ada di daerah tersebut. Dan untuk melaksanakan ini memang pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI, Polri memang harus bisa menggandeng seluruh elemen masyarakat. Jadi ada organisasi kemasyarakatan, LSM, dan kemudian organisasi kebudayaan, keagamaan, ini semua dilibatkan. Dengan demikian ini bisa kita menjangkau berbagai komposisi penduduk, elemen penduduk yang ada di baik di pesisir maupun di pedesaan maupun di daerah terpencil. Baik, Pak Alex.